Shalom semuanya, perkenalkan saya Septiana Samosir dengan NIM 240101078, mahasiswi IAKN Tarutung dengan program studi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab Perjanjian Baru yang telah kami pelajari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hermeneutik PB dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Stumpul MPDK. Saya berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Ikuti terus video dari aku ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan lebih dulu menjelaskan apa itu hermeneutik. Hermeneutik adalah ilmu yang membahas tentang teori dan metode penafsiran, terutama terhadap teks, simbol, dan makna. Sekarang, kita akan membahas prinsip-prinsip umum apa saja yang digunakan dalam penafsiran kitab. Prinsip-prinsip umum menafsirkan kitab ada 4, yaitu pertama, harus memperhatikan konteks. Prinsip pertama adalah menafsirkan ayat dengan memperhatikan konteks yang ada. Konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan bagian Alkitab yang ingin ditafsir. Berikut adalah jenis-jenis konteks. Pertama, konteks dekat. Artinya, menafsir ayat dengan melihat teks sebelum dan sesudah ayat yang ingin ditafsir. Contohnya, tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 26 dengan judul perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Satu tubuh terdiri dari banyak anggota tubuh, yaitu kaki, tangan, mata, dan telinga, bahkan hati, jantung, dan nafas kehidupan, dan bagian lainnya. Tubuh manusia diciptakan Allah pada hari penciptaan. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi masing-masing. Jika ditinjau dari judul perikop dan hubungannya dengan ayat terakhir dalam perikop ini, bahwa pasal 12 ayat 14 sampai 26 adalah gambaran keseluruhan atau penjelasan mulai dari ayat 12 sampai 13 dan ayat 17 sampai 31. Contoh kedua adalah Matius 9 ayat 6 dengan judul perikop perceraian. Jika dilihat dari judul perikop adalah tentang perceraian, tetapi secara utuh mulai dari ayat 3 sampai 12 adalah cerita tentang keutuhan rumah tangga Kristen. Dapat disimpulkan bahwa ayat demi ayat dalam perikop ini merupakan satu kesatuan. Konteks yang kedua adalah konteks jauh. Artinya, menafsirkan ayat dengan memperhatikan bagian-bagian teks yang lebih luas seperti perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, dan kitab dengan kitab, bahkan PL dengan PB. Contohnya yaitu pertama, Matius 9 ayat 35 sampai 38 dengan judul perikop belas kasihan Tuhan terhadap orang banyak. Dalam perikop ini, Yesus menggambarkan pengajarannya melalui pekerjaannya memberikan penyembuhan sakit penyakit seperti ayan, kusta, lumpuh, dan buta. Bahkan yang kerasukan setan sekalipun disembuhkannya. Dapat kita bandingkan dengan kitab Bilangan 27 ayat 17, 1 Raja-Raja 22 ayat 17, dan 2 Tawarik 18 ayat 16. Contoh yang kedua tertulis dalam Wahyu 21 ayat 9 dan pasalnya yang ke-22 ayat 5 dengan judul perikop Yerusalem yang baru. Perikop ini adalah gambaran tentang kerajaan Allah yang kekal, yang tidak ada kegelapan sebab kemuliaan Allah semesta alam akan menyinarinya. Tetapi orang-orang najis dan berdosa tidak akan masuk ke sana. Ayat ini tidak dapat terpisah dari kitab lain seperti Yesaya 52 ayat 1, Yesaya 44 ayat 9, dan Zakaria 14 ayat 8 dan pasal 11. Konteks yang ketiga yaitu konteks historis, mengacu pada latar belakang sejarah pada saat Alkitab ditulis dapat berupa situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Israel. Contohnya dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Ayat ini menjelaskan tentang penderitaan hingga kematian Kristus untuk menyelamatkan atau menebus umat manusia dari dosa dan maut.
Rasul Petrus dengan lantang menyuarakan berita pengharapan dengan menghubungkannya dengan kisah Nabi Nuh, dengan bahteranya yang hanya menyelamatkan 8 nyawa saja saat kedatangan air bah. Kematian Kristus tidak berakhir di situ saja. Saat Roh telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan di dalam Roh itu juga Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh mereka yang mati pada saat datangnya air bah. Konteks yang keempat yaitu konteks budaya, menjelaskan kebiasaan dan tradisi masyarakat pada zaman Alkitab yang tidak perlu dilakukan sekarang. Contohnya tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1-31. Tradisi mula-mula telah dipegang teguh oleh jemaat di Antiokhia, yaitu tradisi sunat yang menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Hal itu ditentang oleh Paulus dan Barnabas waktu sidang di Yerusalem. Mereka disambut oleh rasul-rasul dan beberapa golongan Farisi yang telah percaya dan datang berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan wajibkan menuruti hukum Musa. Petrus dengan tegas berkata bahwa berita keselamatan yang diajarkan dan bukan karena sunat maka manusia selamat, tetapi harus percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Prinsip kedua dalam hermeneutik PB adalah tidak menafsirkan ayat Alkitab yang justru bertentangan dengan ayat lain. Salah satu prinsip fundamental dalam hermeneutika adalah Alkitab tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Prinsip ini didasari oleh keyakinan bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 memiliki kesatuan internal dan tidak mengandung kontradiksi sejati. Ayat-ayat dalam Alkitab tidak boleh bertentangan dengan ayat lain, karena ayat yang satu dengan ayat yang lain adalah satu kesatuan. Contohnya tertulis dalam Roma 1 ayat 17 dengan Roma 7 tentang pembenaran iman dan hukum Taurat. Dalam Roma 1 ayat 17, Rasul Paulus menekankan bahwa orang benar akan hidup karena iman. Hal ini diperkuat lagi dan diperjelas pada Roma 4 ayat 16 yang mengatakan bahwa kebenaran berdasarkan iman menjadi kasih karunia yang berlaku bagi semua. Hal ini sangat berbeda dengan kisah penekanan pada Roma 7 yang menekankan ketaatan menjalankan hukum Taurat untuk memperoleh hidup. Yang benar ialah tumpuan ajaran Kristen yang mengatakan bahwa kasihlah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Contoh yang kedua adalah Allah bisa dilihat versus tidak bisa dilihat. Dalam Keluaran 33 ayat 22 tertulis, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Juga tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sedangkan dalam Kejadian 32 ayat 30 tertulis, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ayat-ayat ini bisa dipahami dalam konteks bahwa manusia tidak bisa melihat Allah dalam kemuliaannya yang penuh, tetapi bisa melihat manifestasi atau perwujudannya dalam bentuk tertentu. Prinsip ketiga yaitu mampu membedakan yang deskriptif dengan didaktif. Deskriptif artinya teks yang berisi kejadian yang ada pada masa itu dan tidak ada pada masa kini atau tidak perlu dilakukan orang-orang sekarang. Contohnya Yohanes 2 ayat 1-11. Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana merupakan mukjizat yang menunjukkan kuasa Kristus, bukan perintah bagi semua orang percaya. Contoh kedua yaitu Lukas 19 ayat 1-10. Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus dan bertobat merupakan peristiwa pertobatan individu, bukan aturan bagi semua orang untuk memanjat pohon agar bertemu Yesus.
Didaktif artinya teks yang berisi perintah, teguran, dan nasihat yang harus dilakukan oleh setiap orang. Contohnya, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat ini termasuk didaktif karena berisi perintah kepada setiap anak untuk menaati orang tua, karena ini adalah perintah dari Tuhan. Contoh kedua yaitu Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat ini termasuk didaktif karena berisi ajakan atau perintah kepada setiap orang percaya untuk tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Allah. Prinsip yang keempat yaitu teliti atau melihat siapa oknum yang berbicara. Pertama, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Jika Tuhan yang berbicara, sudah pasti benar. Contohnya tertulis dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Perkataan langsung dari Tuhan. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat ini adalah bagian dari khotbah di bukit, menunjukkan ajaran Yesus tentang kasih yang radikal. Kedua, malaikat yang berbicara. Sudah pasti benar. Kisah para Rasul 10 ayat 4b, jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Perkataan malaikat kepada Kornelius. Yang kedua, Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Salah satu dari 3 malaikat membawa pengumuman penghakiman. Yang berikut adalah manusia yang berbicara. Jika manusia berbicara, bisa benar dan bisa juga salah. Tertulis contohnya dalam Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perkataan Petrus. Yang kedua adalah Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat di atas merupakan perkataan Paulus. Yang keempat adalah iblis atau setan yang berbicara. Bisa saja benar, bisa saja juga salah. Contohnya, Lukas 8 ayat 28. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Kisah ini ketika Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan di daerah Gerasa. Contoh kedua adalah tertulis dalam Matius 4 ayat 3. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Iblis mencoba Yesus pertama kali di padang gurun setelah ia berpuasa 40 hari lamanya. Demikian penjelasan saya terhadap beberapa prinsip-prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru. Dan tentu ini bukanlah akhir karena masih ada lanjutan materi, beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan presentasikan di waktu yang berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih.